Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustadz Rojak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri Ustadz Rojak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita harus selalu melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, jangan lupa itu selalu harus kita lakukan. Ya, kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, kita sudah selesai melaksanakan pelajaran ke-1 dan pada kesempatan hari ini kita masuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah Asmaul Husna As-Samad. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Baqi. Kita mulai dari yang As-Samad. Ya, makna As-Samad. As-Samad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama Allah yang artinya As-Samad adalah yang maha tempat meminta. Meminta dalam apa? Meminta dalam setiap kebutuhan, kesulitan, dan menyandarkan permasalahan dunia dan akhirat manusia. Mengapa kita harus menyandarkan permasalahan dunia dan akhirat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bersandar, bergantung, dan memohon seluruh makhluk untuk semua permasalahan dan kesulitannya. Tidak ada zat lain yang bisa dijadikan tempat bersandar dan meminta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa terlepas dari perhatian dan pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-2 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mengabulkan segala permintaan, Maha menyelesaikan permasalahan dan keluh kesah di dunia. Hanya kepadanya manusia meminta kekuatan untuk keperluan hidup di dunia. As-Samad menyadarkan manusia bahwa hidup perlu sandaran, tujuan, serta tempat bergantung yang kuat. Tujuannya, jika terjadi kesulitan dalam hidup, manusia tahu dan langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bersandar di sini bukan hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa adanya usaha untuk keluar dari semua kesulitan yang ada. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Akan tetapi karena manusia tidak mengetahui hal-hal masa depan dan hal-hal yang terbaik untuk dirinya sendiri, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, itulah makna As-Samad. Dan sekarang adalah manfaat percaya adanya As-Samad. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa Allah adalah As-Samad,
bahwa Allah adalah zat yang maha tempat meminta, hukumnya wajib. Dengan mengimani bahwa Allah adalah as-somad, maka manfaat yang didapat adalah yang pertama adalah menyandarkan manusia bahwa hidup perlu sandaran, dan zat yang menjadi sandaran hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua manfaatnya adalah menyandarkan diri, permasalahan dan keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berusaha demi menopang hidup dan meraih kesuksesan dari Allah. Dan manfaat yang keempat yaitu bersedia menjadi penopang hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung. Seperti siapa? Seperti orang miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar. Nah, itulah Asmaul Husna As-Somad, makna dan manfaatnya. Nah, sekarang kita masukin As-Somad, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Muqtadir. Makna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Berkuasa. Al-Muqtadir maknanya adalah zat yang sempurna kekuasaannya, ketentuannya, dan kekuatannya. Kekuasaan Allah dijadikan atas dasar keadilan, bukan karena adanya tekanan. Allah adalah Al-Muqtadir, maka kita harus bisa melepaskan diri dari segala kekuasaan selain kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Yang artinya mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkuasa, maha perkasa, maha kuasa. Ya, itulah Al-Muqtadir, yang artinya yang maha berkuasa. Allah telah memberikan kekuatan kepada manusia untuk menjalankan tugasnya di dunia atas nama Allah. Artinya manusia telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjalankan kekuasaan di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh atas nama dirinya sendiri sehingga lupa akan kekuasaan Allah. Misalnya, kita boleh menanam apa saja di atas bumi ini, tetapi harus dengan niat hanya karena Allah. Kita juga bisa memanen hasil bumi ini juga karena Allah, bukan karena kekuasaan kita sebagai manusia sehingga kita bisa seenaknya menanam dan memanen. Allah yang maha berkuasa memperlihatkan kekuasaannya kepada para pembangkang dan orang-orang yang tidak mau beriman. Hal ini terjadi pada zaman para nabi, terutama sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan berbagai mukjizat untuk membuktikan kebenaran para rasulnya. Nah, itulah makna Al-Muqtadir. Manfaat percaya adanya Al-Muqtadir. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa Allah Al-Muqtadir, bahwa Allah yang maha berkuasa, wajib hukumnya. Dengan mengimani bahwa Allah Al-Muqtadir, maka manfaat yang dapat kita ambil yaitu adalah yang pertama, membuat manusia tidak akan berbuat sombong dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, karena sesungguhnya kekuasaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya yang kedua adalah membuat manusia selalu menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya yang ketiga adalah membuat manusia tidak mudah berhenti berusaha untuk mewujudkan cita-citanya atas nama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna dan manfaat ya Asmaul Husna Al-Muqtadir. Ya. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Makna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahulukan. Al-Muqaddim adalah zat yang mendahulukan dan memajukan, atau zat yang mempunyai hak mendahulukan apa saja dan siapa saja yang dikehendakinya. Allah mendahulukan sesuatu dengan hikmahnya. Allah memutuskan untuk mendahulukan sesuatu sudah berdasarkan prioritas, keutamaan, dan kelebihan dari yang lainnya. Allah tidak menunda sesuatu kecuali itu mengandung kebaikan dan hikmah. Allah juga tidak mempercepat sesuatu kecuali itu mengandung kebaikan dan hikmah. Oleh karena itu, jika kita mengalami kegagalan dalam usaha, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap optimis dan terus berusaha, karena kegagalan itu bukan berarti gagal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Muqaddim memberikan kekuatan yang dahsyat kepada manusia untuk memiliki pemahaman dan pemikiran yang maju sehingga bisa menjadi manusia yang maju. Manusia juga bisa mengetahui siapa dan apa saja yang harus didahulukan sehingga akan tercipta ketertiban. Dengan terciptanya suasana yang tertib, kehidupan akan harmonis. Ya, itulah makna Al-Muqaddim. Sekarang manfaat percaya adanya Al-Muqaddim. Kita sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Al-Muqaddim, bahwa Allah adalah yang maha mendahulukan. Dengan mengimani bahwa Allah Al-Muqaddim, maka manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, manfaatnya melatih manusia untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Manfaat yang kedua adalah melatih manusia untuk mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak penting. Manfaat yang ketiga adalah melatih manusia untuk mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta dunia. Yang keempat, manfaatnya adalah melatih manusia untuk bisa menghindar dari bahaya dan menarik manfaat. Nah, demikianlah Asmaul Husna Al-Muqaddim, ya, makna dan manfaatnya. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Baqi. Ya, makna Al-Baqi. Al-Baqi adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Kekal. Itulah makna Al-Baqi. Allah Maha Kekal. Allah Al-Baqi adalah zat yang kekal wujudnya, tidak akan rusak untuk selama-lamanya. Allah ada untuk selama-lamanya, tidak akan hilang. Sementara manusia, makhluk ciptaannya, ya, sementara makhluk ciptaannya pasti akan rusak dan hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27 yang bunyinya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Setiap amal soleh yang kita lakukan, pahalanya akan tetap kekal sampai hari kiamat kelak. Orang yang mempunyai harta yang digunakan untuk beramal soleh seperti menyekolahkan anak yatim, membangun masjid dan sebagainya, pahalanya akan kekal. Ia akan menerima pahalanya dari Allah di akhirat kelak. Dengan Al-Baqi, Allah memberikan sifat kepada manusia selalu ingin
mengekalkan apa yang didapat dan dimiliki. Misalnya, manusia ingin hidup dengan umur yang panjang, ingin menumpuk harta, ingin namanya dikenang sepanjang masa, ingin menduduki jabatan yang lama dan lain-lain. Akan tetapi tidak ada satupun manusia yang mampu hidup kekal dan mengekalkan apa yang dimilikinya. Hanya Allah saja, zat yang maha kekal atas segala-galanya. Manfaat percaya adanya Al-Baqi. Kita sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Al-Baqi, bahwa Allah itu yang maha kekal. Dengan mengimani bahwa Allah Al-Baqi, maka manfaat yang kita dapat adalah yang pertama, menyadarkan manusia bahwa di dunia tidak ada yang kekal. Umur, harta, jabatan, dan semua yang ada di dunia akan musnah. Manfaat yang kedua, menyadarkan manusia bahwa Allah zat yang maha kekal. Manfaat yang ketiga, menyadarkan manusia bahwa semua nikmat yang didapat sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang keempat adalah menyadarkan manusia untuk mempersiapkan bekal dengan beramal soleh untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Itulah ya, Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Karena itu selesai sudah penjelasan. Kalian mengerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan tugas latihan uji diri ya. Uji diri 1 pada halaman 26, uji diri 2 ada halaman 28. Jangan lupa kerjakan hasil tugas kalian dan kirimkan melalui WhatsApp berupa foto. Baik anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.